Buku kuliah itu enggak penting tentang tulisan pen aktivis karya Mahmud Kucaya. Buku ini memang terkait dengan judul itu agak nyeleneh ya, tapi jangan dimaknai secara tekstual, jadi harus dimaknai dengan kontekstual. Kemudian buku ini memang patut untuk orang-orang aktivis. Sebenarnya awal buku ini diciptakan itu untuk orang-orang yang belum mengenal terkait dengan dimana katakannya kultur di kampus. Jadi memang kultur di SMA maupun MA itu beda dengan kampus, dimana kampus itu kan kita lebih adanya kebebasan. Beda kalau di sekolah dulu kan ada aturan-aturan yang dimana itu masih dipegang oleh guru. Tapi kita di sini kan walaupun sama budayanya seperti sekolah-sekolah pada umumnya, kan di perkuliahan itu kita dibedakan untuk bagaimana cara bisa kita berpola pikir untuk menentukan arah hidup kita nanti. Nah, buku ini menjelaskan tentang gimana adanya cara-cara berpikir di dalam dunia kampus. Jadi kita harus bedakan antara pola pikir di SMA ataupun MA itu sama di kampus. Coba kalian pikirkan secara kita berpikir, kalau kita hanya sekedar mengejar sebuah nilai itu gunanya untuk apa? Apakah ada jaminan untuk sebuah pekerjaan? Untuk di era dulu itu beda kan. Kalau katanya Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Di zaman sekarang itu nggak relevan. Nilai itu hanya menunjukkan kamu pernah belajar, bukan pernah berpikir. Konteks dalam kuliah itu berpikir. Kalau orang-orang menyebutnya itu berfilsafat, makanya di Indonesia apalagi itu Indonesia orang belajar filsafat itu baru dilakukan di dunia perkuliahan. Dua kali satu, Kita dua kali jelaskan di buku ini dua kali 6 itu terkait dengan cara-cara berpikir di dalam mahasiswa itu untuk menentukan kehidupannya nanti di dalam dunia kerja. Nah, buku ini menjelaskan tentang soft skill, kemampuan soft skill itu kemampuan yang dimiliki oleh individu seseorang yang tidak diperoleh dari buku-buku. Ini diperoleh dari organisasi. Jadi di organisasi itu ada pengedaran informal, pengedaran di dalam dirinya sendiri. Jadi di organisasi itu ada semacam menjadi pelatihan panitia. Di situ pasti ada mempunyai pengalaman yang didapat dari organisasi tersebut untuk dijadikan sumber pengetahuan baru. Nah, itu namanya kemampuan soft skill. Harus bawahi. Namun soft skill itu didapat dari sebuah pengalaman individu itu sendiri. Nah, kemampuan itu nanti fungsinya itu untuk menentukan arah-arah di dalam personal branding dan juga di dunia pekerjaannya. Jadi kemarin saya membaca bahwasanya analisis riset riset kita mengatakan bahwasanya ketika kita kerja itu bukan hanya dilihat di dalam sebuah nilai saja, tapi kepada seberapa kita mempunyai kemampuan menjalani sebuah pekerjaan. Kemarin di pabrik perusahaan Google itu bukan hanya sekedar kita menyalakan sebuah
nilai kita kalau kita bagaimana cara kita bisa apa yang dibutuhkan di perusahaan itu. Tentunya kalau masalah di Google itu kan masalah catering ya. Itu banyak perusahaan yang membutuhkan di bidang kemampuan tapi bukan nilai tersebut. Artinya apa? Nilai itu nggak penting lah di dalam kerja, tapi cara kamu belajar itu dinilai dari bagaimana kamu berpikir untuk menentukan arah gerak kamu situ ketika kamu belajar dulu. Ya mustahil. Nah, artinya di dunia perkuliahan kalau kamu hanya sebatas belajar dan di dunia perkuliahan itu hanya kamu menghasilkan nilai, tapi kamu ketika mendapatkan belajar di lain wadah, bukan hanya di perkuliahan tapi di organisasi ataupun yang lain, kamu dapat pengalaman yang baru, bukan hanya tentang nilai, tentang itu saja, tapi lebih luas. Dan kalau kata-katanya itu jangan menjadi kata di dalam tempurung, artinya dunia itu luas. Nah, ketika kamu belajar di kampus saja, kamu nggak dapat apa-apa, ya dapat cuma hanya segelumit ilmu yang kamu dapat. Nah, itu penjelasannya itu. Ya, terkait tadi apa tuh namanya, kalau di sekolah itu nilai. Nah, kalau berhubungan dengan nilai itu kayak semacam kayak seolah-olah itu pembahasan tentang kecerdasan kognitif ya. Itu nanti kalau di filsafat itu epistemologinya, cabang-cabangnya. Maksudnya kalau di Buddha itu akan lebih luas lagi. Soalnya ini hanya menjelaskan terkait dengan perkuliahan. Gitu. Jadi nanti itu ada cabang-cabangnya. Ya, kita membahas di lingkup ini aja, biar gak luas. Nah, kemarin Jack Ma, pendiri dan Alibaba, itu perusahaan terkenal seluruh dunia ya, itu punyanya Cina, Jack Ma. Itu ada seorang pelamar kerja. Itu awalnya itu ditolak, itu tanpa melihatkan ijazah nilainya. Dia hanya melamar pekerjaan, hanya berbekal laptop. Kemudian ditolak sama Jack Ma itu. Dia buka laptop, di otak-atik, diretas, cedas, keamanannya Alibaba mati semua. Dan kamu saya terima kerja di sini dengan gaji kurang lebih itu 400 miliar satu bulan, lebih 400 miliar diterima berkat laptop. Artinya apa? Kemampuan soft skill itu lebih penting daripada nilai. Itu asli. Kalau nggak percaya, Sebentar. Terkait perusahaan Alibaba tadi itu perusahaan apa? Kayak apa? Alibaba itu perusahaan seperti Shopee. Shopee. Iya. Shopee jual tapi beli. lebih besar, soalnya internasional guys. Oh, internasional ya. Jadi ininya jual beli gitu, bekas. Jual beli. Itu terkenal mas. Kalau di dunia itu terkenal. Alibaba. Sekelas dunia saja bisa dibobol ya. Oh, Karena biasanya kemampuannya ya. Itu contoh bahwa ini kemampuan itu lebih penting daripada nilai. Nah, itu yang dijelaskan. Ini juga menjelaskan tentang aktivis di dalam organisasi, yang dimana ini berkorelasi dengan nanti semacam manajemen terkait dengan organisasi. Menjelaskan di dalam organisasi ada ya semacam planning, actualizing, controlling, kemudian evaluasi. Itu menjelaskan tentang itu. Nah, untuk itu kalau di dunia organisasi itu udah nggak asing lagi lah dengan konsep manajemen organisasi itu sendiri. Dan di sini menjelaskan tentang aktivis itu nggak hanya tentang sebuah orang yang dimana hanya ikut-ikutan. Aktivis itu orang yang
berjuang di dalam untuk menegakkan sebuah keadilan, cara-cara menjadi aktif yang lain. Makanya ya konsepan itu gak beda dengan konsepan leadership, di mana konsepan seorang pemimpin nanti mengayomi rakyatnya. Ini maksud dari mengambil tanggung jawab lebih daripada anggotanya yang dipilih. Jadi harus siap untuk ini soal jawab seperti ketika ada sebuah problem permasalahan, seorang pemimpin itu harus lebih mengambil apa yang ingin bertujuan apa dalam organisasi tersebut, seperti itu. Jadi doang, tapi harus paham terkait dengan apa yang di dalam demo tersebut, isinya kayak terkait dengan pembahasan wacana apa yang dibahas dalam adanya sebuah aturan demo itu. Harus paham semuanya yang ada di dalam esensi di demo itu. Nggak harus terkait dengan paham terkait dengan hal-hal yang ada di ikut-ikutan di dalam demo, tapi hanya demonya kok gini gitu. Paham betul apa isi di dalam demo. Terkait dengan IPK ini memang pembahasan yang Banilai menjelaskan tentang bagaimana cara potensi kita. Semua orang itu memiliki kekurangan di dalam individu sendiri-sendiri. Pasti gak ada manusia yang sempurna, tapi di dalam manusia juga mempunyai bakat sendiri-sendiri. Nah, ketika seseorang itu bisa mengenal dirinya, bakatnya itu, dan bakatnya itu diasah, itu akan lebih menunjang dirinya nanti ketika di dalam pekerjaan. berarti lebih ke kemampuan dia gitu, nggak harus apa nilai bagus tapi dalam kompetensi dia nggak ada ya. Nilai itu hanya dilihat dari sudut pandang orang lain. Artinya apa? Sebuah nilai itu diberikan dosen, dan dosen itu nggak semuanya hanya sebuah tahu terkait dengan apa yang dilihat. Tapi ketika bakat itu yang bisa melihat itu dirinya. Ya, walaupun orang lain juga bisa. Enek. Pensiun. Lah, bakat itu ketika nanti dinilai dengan konsisten. Ini bahas tentang konsisten ya, istiqomah artinya konsisten sedikit demi sedikit, itu nanti akan membuat hal yang luar biasa. Jadi bakat itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang itu memang benar-benar dimiliki seorang, dan itu berbeda-beda tiap orang memiliki bakatnya. Nah, jika itu bakatnya itu bisa dikembangkan dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa, hal yang akan menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki seseorang itu. Unggulannya unggulan yang banyak. Untuk saya bakat di membaca, saya membranding. Ketika kita membaca itu akan menghasilkan sebuah karya atau ide
akan menimbulkan suatu planning tadi, perencanaan, sebuah perencanaan gimana saya akan membranding diri saya sebagai apa, contohnya sebagai penulis. Membaca itu hanya sekedar membaca doang, atau nanti saya bakal membaca dan yang saya bacakan bisa saya jadikan sebuah podcast atau lain atau video-video karya. Itu saya mempunyai bakat membaca, serta saya mempunyai bakat menulis. Serta nanti saya akan menjadi sebuah publishing yang di bidang tentang mereview buku-buku dan lain. Dan itu kemampuan itu didapat di dalam soft skill, dan soft skill itu dimiliki, dikembangkan di organisasi. Maksudnya orang-orang yang di organisasi. Kalau saya tidak belajar di organisasi, maka saya tidak akan mempunyai pandangan-pandangan di dalam soft skill itu. Bagaimana cara saya membranding diri saya? Dan itu ada teknik-tekniknya sendiri untuk menentukan arah branding tadi. Analisis wacana branding itu, kalau saya menyebutnya itu. Nah, sebenarnya ada banyak sih mengenai ini. Mungkin cuma itu saja sekedar yang saya pahami di dalam. Saya tadi membaca ada semua tentang konsisten. Sebenarnya tentang buku ini tuh saya sudah melakukan di buku ini. Dulu saya berpikiran di semester 4 itu saya ya kuliah saya dulu kan alumni corona. Saya berpikir kalau saya hanya sebatas kuliah virtual itu artinya saya bisa melihat YouTube. Apa saya gitu? Di situ saya melihat hal baru seperti mengikuti organisasi untuk melatih sosialisasi dan cara berpikir saya ketika semester 4 itu saya jarang kuliah karena saya dapatkan di kuliah soalnya terkait dengan jurusan saya kan sosiologi, sehingga kalau saya hanya sekedar belajar di kelas tanpa berinteraksi dengan orang, buat apa kuliah di sosiologi? Akhirnya saya berpikiran lebih mencari hal-hal baru di bidang bagaimana cara berinteraksi sosial secara langsung, bukan hanya sekedar di kelas teori-teori saja. Belajar secara empiris. Itu makanya saya membaca buku ini ya tidak pernah. Jadi saya jarang kuliah dulu. Berapa kali pertemuan. Jarang kuliah dalam arti kayak nggak ikut Google Meet gitu. Nggak ikut matkul. Cuma ya secara nilai ya baik-baik aja. Artinya apa? Dosen memandang belum tentu orang yang kuliah itu dapat nilai bagus ataupun jelek. Memang saya nggak pernah kuliah, tapi saya ya bagus-bagus aja. Artinya apa ya? Pemberian nilai itu ya itu terkait dengan dosennya sendiri, Tergantung dosen. secara logika itu nilai saya jelek, bahkan nggak lulus. Kan biasanya kayak ada maksimal masuk 3 kali gitu. Anda sudah berkali-kali gitu. 13 kali saya nggak mengikuti pelajaran, Tapi masih di dan itu ada 16 pertemuan 13 kali saya masuki, hanya UAS, PS yang saya masuki. Mungkin itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya dapat dari buku Mindset karya Carol Dweck, Dr. Carol Dweck. Nah, di sini tadi saya membaca tentang mindset seorang juara. Mungkin kita mulai dari perkataan Malcolm Gladwell, yaitu masyarakat akan lebih menghargai kemampuan alami daripada kemampuan yang diperoleh. Nah, dalam dunia olahraga kita akan lebih lebih enak ini mencontohkan dalam dunia olahraga.
masyarakat akan lebih menghargai anugerah alami daripada kemampuan yang diperoleh. Dalam dunia olahraga itu ada namanya anugerah fisik dan anugerah intelektual. Seperti contoh Jackson atau KKJ. Mungkin kita melihatnya Jackson itu mempunyai anugerah alami dari Tuhan, yaitu postur tubuh dan bentuk otot. Meskipun sebelumnya Jackson itu latihan lah untuk meningkatkan massa otot, tapi secara alami Jackson memang mempunyai anugerah fisik dari Tuhan yang memang seperti petinju. Nah, bicara tentang anugerah tadi, anugerah itu ada dua, anugerah fisik dan anugerah intelektual. Anugerah fisik adalah anugerah yang dapat dilihat, seperti bentuk tubuh, postur, dan ketampanan Mas Tova itu juga termasuk anugerah fisik. Tapi seperti yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell, masyarakat kita itu lebih menghargai anugerah fisik daripada anugerah intelektual. Nah, pertanyaannya, ada apa tentang anugerah intelektual? Nah, mungkin kita bahas di sini. Mana yang penting ini? Betul. Di Beyond Combat 3, pertarungan antara Jackson dan Red Punk, kalau kita melihat dari kacamata tinju, mungkin kita akan sebagai orang awam, mungkin kita akan melihat kemenangan ada pada Jackson. Soalnya Jackson memiliki banyak anugerah daripada Red Punk. Secara bentuk tubuh, Jackson lebih tinggi dan lebih ke tinju-tinjuan. Lebih tekar. Betul, lebih banyaklah mendapat anugerah fisik daripada Red Punk. Secara tinggi badan, Red Punk kalah. Secara postur, ya sama lah. Secara panjang tangan dan apapun itulah dalam dunia tinju, lebih dominan ke Jackson. Nah, mungkin kita sebagai orang awam melihatnya kemenangan akan jatuh kepada Jackson. Nah, akan tetapi yang tidak semua orang lihat adalah mindset seorang juara. Nah, mindset seorang juara adalah bukan pada keterbatasan, bukan fokus pada keterbatasan yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka itu bisa melewati batasan-batasan tersebut. Nah, selain latihan dan latihan dan evaluasi peningkatan atau evaluasi sparring lah. Nah, di situ juga perlu ditanamkan mindset seorang pejuang, mindset bahwa kita itu bisa, kekuatan mental yang seorang juara. Nah, mungkin kenapa kok kemarin di Beyond Combat 3 itu kemenangan terletak pada Oh ya. Oke. Saya di sini akan membahas tentang buku Foto Win Friends and Influence yang ditulis oleh Carnegie. Temanya cara mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Salah satunya yakni dengan hindari argumen. Nah, ini yang dimaksud dari ketika misal dalam contoh dalam organisasi saya ingin mengagendakan
suatu agenda yang namanya halakoh literasi, yakni membaca buku dengan halakoh, ya memutar gini. Nah, saya mengonsep bahasanya satu hari satu kali dalam kegiatan halakoh literasi tersebut. Nah, sasarannya yakni dari teman-teman kampus kuliah dan khususnya organisasi IPNU. Nah, ketika saya mengajukan agenda tersebut, pastinya banyak suatu penolakan. Maka dari itu mereka akan berargumen agenda di organisasi bukan hanya halakoh literasi. Dan ada juga yang berargumen gini, apa itu namanya, ketika Anda menggagas agenda semacam ini, Anda harus melihat masanya yakni anak kampus, di mana kampus itu pasti juga sibuk dalam perkuliahannya, dan juga ada yang mondok juga. Jadi pasti banyak penolakan. Nah, ketika menyikapi hal tersebut, maka kita harus berpikir dulu, jangan kita ngasih argumen. Misal contoh, kenapa saya memberi argumen, kenapa saya menggagas agenda halakoh literasi satu hari sekali, karena kan literasi di dalam organisasi, khususnya kepengurusan, itu bisa bagus dalam perihal intelektual. Misal saya berargumen, pasti banyak orang yang tidak setuju, karena kan tidak hanya ini kebutuhan mereka. Jadi kayak kemudian sebagai seorang leader saya harus mencari solusinya. Contoh solusi yakni kayak menyela ketika mereka sedang ngopi seperti ini. Nah, ngopi nyantai, kemudian kita membawa buku, kita ajak membaca buku dan presentasikan, kemudian berdiskusi setelah membaca buku. Nah, cara semacam itu adalah cara solutif bagi leader untuk menerapkan, mengimplementasikan agenda yang dibuat, meskipun tidak setiap hari, akan tetapi cara seperti itu adalah cara yang efektif supaya agenda ini bisa hidup. Gitu loh. Karena pada dasarnya manusia itu nggak suka diberi argumen yang terlalu baratnya muluk-muluk. Terus saya kasih contoh lagi, misal ada orang yang memang awam dalam hal agama. Contoh ketika mereka sholat, contoh ketika kita melihat orang, ketika kita pas berada di gunung, kemudian teman kita kemudian di gunung itu tidak ada air sama sekali, kemudian diputuskanlah tayamum. Nah, saat tayamum teman kita itu bertayamum tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Contoh mengusap kan kali-kali di wajah gini-gini, usap-usap, karena yang sesuai prosedur itu kan satu kali, dan kali-kali. Kemudian kita tegur filhal ketika mereka melakukan kesalahan itu, pasti mereka akan
dia akan marah dan tidak suka, bukan malah respect, malah tidak diterima. Artinya gagal, cara mendapatkan kepercayaan itu gagal, malah tidak dipercaya. Ya kemudian kita harus mencari solusi. Bagaimana cara membenarkan orang yang awam itu ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Itu ya misal kita bisa mengajak teman yang awam itu kepada orang yang paham tentang agama, kemudian diterangkan masalah itu. Nah, itu salah satu solusinya. Dan lain banyak cara ya untuk mengatasi sebenarnya itu. Kan apa yang kita inginkan, mereka bisa membenahi apa yang salah. Intinya kan seperti itu, dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Jadi nggak langsung jadi argumen ya. Yang dimaksud hindari argumen ini ya. Yang kemudian itu kan ini pembahasan pertama ya, pembahasan diskusi pertama pada saya. Kemudian ada pembahasan kedua, yang dimana dalam suatu pengalaman organisasi. Nah, ketika berorganisasi, saya melihat teman-teman sekitar. Biasanya yang saya teman-teman itu adalah teman-teman pengurus itu. Nah, ketika kita berinteraksi kepada pengurus, maka teman tersebut itu dilabeli sebagai pengurus, bukan misal saya dengan Mas Edo. Mas Edo berbuat baik pada saya. Mas Edo mengajari saya perihal editing video, ya, editing gambar. Nah, itu interaksi yang Mas Edo yang saya kenal itu adalah Mas Edo sebagai pengurus. Jadi dilabeli sebagai pengurus. Nah, itu lamanya kita di sini ya. Pelayanan Mas Edo pastinya akan hilang, karena kan saya hanya mengenal Mas Edo sebagai pengurus. Nah, pertanyaannya, kalau di dalam organisasi itu kan kita dituntut untuk menjalin kekeluargaan, saling sesama pengurus. Nah, kalau pada asumsi saya, seorang yang sudah terikat dalam kekeluargaan di dalam organisasi, mereka kenal secara pengurus dan kenal secara individu. Saya kenal Mas Edo sebagai pengurus dan saya kenal Mas Edo sebagai Mas Edo yang di luar pengurus. Nah, kemudian kalau saya sudah kenal Mas Edo di luar kepengurusan, nah disitulah rasa keluargaan di dalam organisasi. Jadi kayak banyak orang yang tertipu terkait interaksi dengan sama pengurus, seolah-olah mereka itu baik pada kita. Padahal mereka itu baik dikarenakan
apa tuh namanya kayak kepentingan baik dikarenakan karena kepentingan dan itu saya rasa tidak akan bertahan lama. Maka dari itu kita harus kita harus membangun rasa keluargaan, jadi mengenali orang pengurus itu di luar kepengurusan, mengenali Mas Edo di luar kepengurusan. Nah, disitulah titik kekuasaan dalam organisasi itu gimana? Mungkin dari teman-teman ada feedback dari bulan puasa. Gimana Mas Edo? Seperti apa dulu bisa diterima si objek orang bicara, lawan bicara. Kalau menurut saya argumennya bisa diterima. Pertama, Cara menyampaikan sebelum penyampaian kita pertama harus menganalisa diri kita dulu. Misal kita menyuruh berargumen pada orang, kamu belum salah, silakan salah. Itu kan salah satu argumen. Nah, kalau kita memerintah salah, kita harus salah dulu. Nah, kalau dalam retorika itu ada etos. Etos yaitu pemerintah sebelum perintah kita harus melakukan. Etos itu adalah sopan tamu. Integritas lah. Kemudian logos. Nah, logos ini adalah masuk akal. Masuk akalnya di mana? Ya sebagai orang Islam maka diwajibkan sholat. Maka saya ya ibaratnya mengingatkan kepada sekarang. Kemudian patos ya ini rasa. Kita kalau ngomong kita harus memakai rasa. Walaupun seakan-akan kita menyuruh, tapi rasa kita itu bukan rasanya mantul atau rasanya benci, tapi rasa pedulian terhadap orang Islam yang tidak mau sholat. Nah, dari situ maka argumen kita insya Allah bisa diterima oleh penerima.